Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Belajis dari kelas 3D4 ITB dengan NRP 312 06000041. Di sini saya akan mempresentasikan tentang artificial intelligence, yaitu artificial neural network dalam menentukan grading histopatologi kanker payudara. Contoh yang pertama adalah abstrak. Untuk kanker payudara adalah jenis tumor ganas utama yang mati pada wanita dan pengobatan efektif tergantung pada diagnosis awal. Standar emas pemeriksaan kanker payudara adalah pemeriksaan histopatologis sel kankernya. Penentuan kadar pada kanker payudara ditentukan oleh tiga faktor, yaitu pleomorfik, pembentukan tubular, dan mitosis sel. Dalam tulisan ini mengacu pada informasi pleomorfik dan tubular oleh gambar histopatologi sel payudara. Sistem yang diusulkan terdiri dari 4 langkah utama, yaitu processing, segmentation, ekstraksi fitur, dan identifikasi. Untuk selanjutnya adalah pada proses segmentasi menggunakan metode K-means clustering, yaitu pengelompokan data menurut kesamaan warna dan bentuk. Hasil dari K-means tersebut berupa matriks. Ekstraksi fitur menggunakan Gray Level Concurrency Matrix GLCM, yaitu tingkat keabuan masing-masing citra yang dilihat dari 4 fiturnya adalah kontras, energi, entropi, dan homogenitas. Langkah terakhir adalah identifikasi menggunakan backpropagation. Beberapa parameter penting akan divariasikan dalam proses ini seperti learning rate dan jumlah nodes pada hidden layer. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fitur ekstraksi dalam 4 fitur adalah akurasi terbaik berdasarkan kelas 81,1% dan khususnya tepatnya adalah 80%. Kata kuncinya dalam ekstrak kali ini adalah histopatologic breast sensor, K-means, GLCM, backpropagation. Yang selanjutnya adalah pendahuluan. Kanker payudara atau Kanker payudara atau breast cancer merupakan salah satu penyebab tertinggi kematian manusia selain kanker mulut, rahim, serviks. Kasus ini dapat terjadi pada pria dan wanita. Penyakit kanker payudara terbilang penyakit yang paling umum menyerang kaum wanita. Meskipun demikian, pria pun memiliki kemungkinan mengalami penyakit ini dengan perbandingan 1 di antara 1000. Kanker payudara merupakan suatu penyakit di mana terjadi pertumbuhan secara berlebihan atau berkembang tidak terkontrol dari sel-sel jaringan payudara. Oke, untuk catatannya sendiri sebanyak 1,7 wanita diagnosis mendapatkan kanker penyakit payudara tersebut. Tidak mengherankan jika kanker payudara menjadi salah satu faktor kematian tertinggi khususnya bagi wanita. Setiap tahun 2 dari 10.000 wanita di dunia diperkirakan mengalami kanker payudara. Angka kematian ini cukup tinggi akibat kanker payudara dialami oleh negara maju dan negara berkembang. Untuk di Indonesia sendiri, menunjukkan 30% dari pengidap kanker di Indonesia adalah pengidap kanker payudara. Prevalensi penyakit kanker cukup tinggi berdasarkan data riset kesehatan dasar Risketeknas tahun 2013, yaitu prevalensi tumor atau kanker di Indonesia adalah 1/4 seribu penduduk atau sekitar 347.000 orang. Data dari RSUD Sutomo sendiri 5 tahun terakhir penderita kanker payudara mencapai 5.940 orang. Di Indonesia sendiri jenis histopatologi kankernya payudara yang paling banyak ditemukan adalah jenis invasif ductal carcinoma mamae. Jenis ini merupakan kelompok tumor ganas epitel yang memiliki karakteristik adanya invasi, infiltrasi ke jaringan sekitar yang dan ditandai dengan adanya kecenderungan mengalami metastasis yang luas ke tempat lain. Pada umumnya tumor ini adalah adenokarsinoma dan dipercaya berasal dari epitel parenkim. Oke, untuk yang pertama adalah pengertian dari kanker payudara. Payudara merupakan darah keringat mengalami modifikasi dan berkembang lebih kompleks pada wanita dan rudimenter payudara, khususnya sel-sel yang berasal dari unit ductus lobular terminal TDLU. Payudara inisiatif merupakan karsinoma yang umum dijumpai pada wanita. Sekitar 22% dari seluruh karsinoma pada wanita dan sekitar 26% ditemukan pada negara maju. Risiko kanker ini terus meningkat sejak awal tahun 1980-an, terutama di negara berkembang. Hal ini disebabkan belum berkembangnya pemeriksaan
mamografi untuk deteksi dini kanker. Prognosis kanker payudara berhubungan dengan berbagai kondisi klinis alam bawah dan berbagai faktor patologik. Grade histologi adalah salah satu faktor penting dalam menentukan prognosis penderita. Terdapat dua sistem grading yang banyak digunakan dalam beberapa tahun terakhir, yaitu sistem Bloom-Regression dan sistem Black. Ini dikutip dari Edinburgh Mosby 2011. Metode grading menggunakan tiga karakteristik tumor yang akan dievaluasi, yaitu formasi tubulus dan kelenjar, pleomorfisme inti, dan jumlah mitosis. Digunakan dalam skor antara 1 sampai 3 dan mengkaji setiap faktor yang memiliki gambaran tertentu. Masing-masing ahli patologi anatomi memiliki pilihan grading berbeda berdasarkan perhitungan menggunakan kemampuan daya penglihatan dan keahlian masing-masing ahli. Jadi penentuan sangatlah subjektif. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa terdapat hubungan antara tingkat gradasi histologi tumor dengan angka harapan hidup penderita. Ini menjadikan gradasi histologi tumor sebagai salah satu faktor terpenting dalam penilaian prognosis penyakit. Salah satu pemeriksaan yang harus dilakukan dalam penilaian penyakit. Perkiraan penentuan grading sangat penting karena diperlukan untuk menentukan tindakan berikutnya. Untuk membantu para dokter ahli patologi anatomi dalam menentukan grading kanker payudara, secara cepat perlu dilakukan ekstraksi ciri pada masing-masing sel kanker. Pada pria, proses perkembangan dimulai pada janin berumur 6 minggu, di mana terjadi penebalan lapisan endodermis pada ventral, superficial, facial, pectoralis, serta otot-otot pectoralis major dan minor. Oke, untuk pada saat pubertas, estrogen dan progesteron yang dihasilkan oleh ovarium pada pengaruh hipofisis anterior menyebabkan perkembangan tutus dan asinus. Ini terjadi pada wanita. Sesuai dengan siklus menstruasi, terjadi peningkatan estrogen dan progesteron jika terjadi proliferasi sel dan rentesi cairan. Oke, pada saat kehamilan terjadi proliferasi sel akibat pengaruh estrogen dan progesteron, laktogen, plasenta, dan prolaktin. Pada saat menyusui terjadi peningkatan reproduksi prolaktin dan penurunan estrogen dan progesteron. Sedangkan pada saat menopause terjadi evolusi payudara diikuti dengan berkurangnya jumlah kelenjar. Untuk dapat mengenal perjalanan penyakit kanker payudara dengan baik dan menganalisis kanker payudara, maka sangat penting mengetahui anatomi payudara itu sendiri. Kanker payudara adalah jenis kanker yang di payudara karena adanya pertumbuhan yang tidak terkendali dari sel-sel kelenjar salurannya sehingga merusak organ atau jaringan sekitar dan melakukan penyebaran bagi tumbuhan tubuh yang lain, yaitu kanker payudara intinya adalah kanker yang terjadi pada payudara karena adanya pertumbuhan yang tidak terkendali oleh sel-sel kelenjar dan salurannya. Oke. Saluran kelenjar ini sendiri yaitu saluran air susu dan jaringan penunjang payudara. Kanker payudara itu tidak menyerang kulit payudara yang berfungsi untuk pembungkus. Kanker payudara menyebabkan sel jaringan payudara berubah untuk menjadi abnormal dan bertambah banyak secara tidak terkendali. Histologi adalah ilmu yang mempelajari anatomi sel dan jaringan organisme secara mikroskopis. Untuk mikroskopis cahaya yaitu optik atau mikroskop elektron setelah prosedur teknis untuk persiapan jaringan fiksasi daerah dan klinik infiltrasi, embedding section, dan staining, gambar histologi dapat menghasilkan dengan teknik pencitraan yang berbeda-beda didasarkan pada analisis manual atau otomatis yang dapat dilakukan untuk mendeteksi jaringan yang abnormal. Grading histopatologi umumnya dianggap sebagai standar emas untuk diagnosis klinis kanker dan identifikasi target notik produktik. Untuk grading tumor sendiri secara histopatologi didasarkan pada derajat diferensial dari jaringan tumor itu sendiri. Untuk pada kanker payudara mengacu pada evaluasi semi kuantitatif, karakteristik morfologi merupakan metode relatif sederhana dan low cost. Irisan dari jaringan tumor diwarnai dengan hematolisin dinilai oleh ahli patologi yang terlatih menggunakan protokol standar. Stadium kanker sendiri mengacu pada ukuran atau batas lokasi tumor primer, apakah sel kanker telah menyebar dalam tubuh. Stadium kanker sendiri kelebatan kelenjar getah bening regional, penyebaran kanker ke kelenjar getah bening dekatnya, dan jumlah tumor yang hadir. Sedangkan grading untuk tumor merupakan deskripsi tumor yang didasarkan pada bagaimana kondisi abnormal sel-sel tumor tersebut, jaringan tumor yang terlihat di bawah mikroskop. Adalah secara digital. Radikal merupakan representasi dari fungsi intensitas cahaya dalam bidang dua dimensi ya, berdasarkan jenis warna citra yang dikembangkan menjadi 3 jenis yaitu RGB.
citra GSP dan citra biner. Di sini terdapat citra RGB, citra grayscale, dan juga citra biner. Citra RGB merupakan citra yang tersusun oleh tiga kanal, yaitu kanal merah, kanal hijau, dan kanal biru. Terus sedangkan untuk pixel pada RGB memiliki nilai intensitas yang merupakan kombinasi dari RGB. Variasi warna setiap pixel pada RGB adalah sebanyak 256 kali 256 kali 256. Sedangkan untuk citra grayscale sendiri merupakan citra yang hanya memiliki satu kanal warna, yaitu citra grayscale 6 bit, yaitu pixel memiliki hanya intensitas warna yang memiliki variasi sebanyak 248, yaitu 256 derajat. Warna sampai 0 sampai dengan 255. Nilai intensitas pada citra merupakan representasi dari derajat keabuan. Oke, untuk citra biner memiliki kedalaman. Citra biner juga merupakan citra yang hanya memiliki satu kanal warna. Citra biner memiliki kedalaman bit sekitar 1 bit, yaitu intensitas warnanya dibagi menjadi 2 pangkat 1 sama dengan 2, yaitu nilai 0 dan warna 1 yang diwakili oleh hitam. Ini adalah segmentasi dari Gemins. Segmentasi citra merupakan bagian dari proses pengolahan citra. Proses segmentasi citra ini lebih banyak merupakan suatu proses prapengolahan pada sistem pengolahan objek dalam citra. Segmentasi citra umumnya arti membagi suatu citra menjadi wilayah-wilayah yang homogen berdasarkan kriteria keserupaan yang tentu antara tingkat keabuan suatu pixel dengan tingkat keabuan pixel tetangganya. Oke, kemudian hasil dari proses segmentasinya akan digunakan untuk proses tingkat lebih lanjut. Salah satu segmentasi yang digunakan dalam penelitian adalah segmentasi warna. Segmentasi warna ini adalah salah satu metode segmentasi citra yang memisahkan antara objek dengan background berdasarkan ciri warna tertentu. Bisa menggunakan RGB menjadi ruangan HSV, hue saturation value. Kemudian hue saturation value ini merupakan komponen yang memisahkan warna dari berbagai panjang gelombang cahaya. K-means merupakan salah satu metode data clustering non hierarki yang berusaha mempartisipasi data yang ada ke dalam satu atau lebih cluster kelompok. Metode ini mempresentasikan data ke dalam cluster, yaitu kelompok, sehingga data memiliki karakteristik yang sama dikembangkan ke dalam satu cluster sama, dan data yang punya karakteristik yang berbeda dikembangkan ke dalam cluster yang berbeda. Contohnya adalah algoritma K-means sendiri membagi beberapa warna ke dalam kelompok. Algoritma untuk menentukan K-means ini sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tentukan jumlah klaster yang diinginkan. Dua, tentukan nilai constraint awal secara acak. Yang ketiga, telah hitung jarak tiap data terhadap clustering masih centroid. Empat, kelompokkan data tersebut adalah cluster yang berbeda. Jarak paling dekat minimum terhadap sebuah cluster. Lima, hitung ulang dari nilai centroid dengan menghitung nilai rata-rata mesh dari tiap cluster. Enam, melakukan langkah 3-5 hingga nilai centroid tidak lagi mengalami perubahan hitungan antara sentra dengan data yang dilakukan menggunakan persamaan Euclidean distance, seed block, Gaussian relativity, dan Hamming. Yang kedua adalah ekstraksi ciri dengan GLCM. Ekstraksi ciri merupakan bagian dari teknik pengolahan pola atau pattern recognition yang bertujuan untuk mengambil atau mengekstraksi nilai-nilai unik dari suatu objek yang membedakan dengan objek lain. Oke, untuk analisis struktur pada umumnya membutuhkan tahapan ekstraksi ciri yang terdiri dari 3 macam metode, yaitu metode statistik, metode spektar, dan metode struktural. Metode GLCM ini sendiri termasuk dalam metode statistik, di mana dalam perhitungan statistik menggunakan distribusi derajat keabuan atau histogram dengan mengukur tingkat kekonstraan, granularitas, dan kekasaran suatu daerah dari hubungan ketandakan antara pixel dalam citra. Matrik GLCM ini dihitung dari nilai pixel yang berpasangan yang memiliki nilai tertentu, misalkan D adalah jarak 2 pixel, yaitu X1, Y1, dan X2, Y2. Berikut ini ilustrasi dari menggunakan arah sudut dengan jarak 1 pixel, dan ada 4 jenis sudut yang digunakan fitur pada GLCM. Untuk yang pertama adalah homogeneitas menunjukkan kombinasi variasi intensitas dalam citra. Yang kedua adalah energi merupakan fitur dari GLCM yang digunakan untuk mengukur konsentrasi pasangan intensitas pada matrik GLCM.
Untuk yang kedua adalah konsentrasi untuk memperbaiki kontras citra. Namanya adalah entropi menunjukkan ukuran ketidakaturan bentuk. Lima adalah jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan dan logistik dimensikan sebagai susunan dari elemen-elemen perhitungan yang disebut neuron atau titik node yang saling terhubung guna dimodelkan untuk meniru fungsi otak manusia. Hal paling penting dari konsep jaringan yaitu adanya proses pembelajaran dengan tujuan utama melakukan pengaturan terhadap bobot-bobot yang ada pada jaringan saraf sehingga diperoleh bobot air yang tepat sesuai dengan pola data yang dilatih. Selama proses pembelajaran terjadi perbaikan bobot-bobot berdasarkan algoritma tertentu. Breakpoint merupakan salah satu jenis jaringan saraf yang terdiri dari beberapa layar, multi layar. Untuk algoritma belajar error breakpoint merupakan sebuah algoritma jaringan saraf yang belajar untuk membedakan pola yang tidak bisa dipisahkan secara linear. Setiap unit jaringan breakpoint yang berbeda di lapisan ini terhubung dengan setiap unit yang di lapisan tersembunyi, hidden layer, terhubung dengan setiap unit yang ada di lapisan output. Ketika jaringan diberikan pola masukan sebagai pola pelatihan, maka pola tersebut menunjukkan unit-unit lapisan keluar jaringan saraf tiruan. Saat hasil keluar tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka keluaran akan dilakukan mundur atau backward. Setiap unit di dalam layar input pada aplikasi Breakpoint selalu terhubung dengan setiap unit yang ada pada layar tersebut. Dengan demikian juga setiap layar tersebut sembunyi dari banyak lapis, yaitu satu lapis input, satu buah yang terdiri dari 1 hingga n unit. Yang kedua adalah lapisan tersembunyi minimal satu buah yang terdiri dari 1 hingga p unit. Kemudian lapisan output, satu buah yang terdiri dari 1 hingga n unit output. Ini adalah yang biasanya kita pelajari ya terkait arsitektur dari jaringan backpropagation sendiri, backpropagation sendiri, kayaknya jaringan saraf tiruan ya. Ini pembuatan GUI. Itu GUI adalah mode tampil grafis dalam suatu atau lebih jadwal program yang berisikan komponen yang dapat mempermudah penggunaan untuk menyelesaikan tugas secara iteratif. Penggunaan GUI ini tidak perlu membuat script program atau menulis di dalam command window atau command prompt untuk memecahkan masalah. Properti yang mendukung dalam pemahaman GUI antara lain adalah align object berfungsi untuk meneruskan objek yang dipilih dengan menggunakan korelasi, menu editor berfungsi untuk menambahkan dan mengedit menu pull down yang ada di sebuah figur. Properti inspektor melakukan bentuk keluaran yang digunakan untuk menggunakan susunan handle grafik. Ini sampai mfile editor fungsi mfile mirip dengan script text dengan ekstensi. Project browser berfungsi sebagai menu berisi informasi dengan tools-tools yang digunakan dalam struktur desain. Metode penilaian sendiri dalam gambar adalah setelah API lalu dilakukan segmentasi, itu diekstraksi figurnya langsung masuk ke algoritmanya ANN atau Artificial Neural Network. Penelitian ini menggunakan bahan sediaan metodologi kanker payudara yang diambil dengan menggunakan mikroskop elektronik dengan pembesaran 40 kali. Citra yang dihasilkan disimpan dengan dalam bentuk BMP. Citra yang disimpan berukuran 2560 kali 1516 piksel. Terdapat 50 data citra grade 1, 50 grade 2, dan 50 grade 3. Hasil citra tersebut kemudian diolah menggunakan software MATLAB 2014B dengan menggunakan metode K-means clustering untuk segmentasi citranya. Segmentasi citranya bertujuan untuk mengelompokkan citra sesuai dengan kesamaan warna dan bentuk. Nilai KM ditentukan bernilai 3. Setelah ditentukan 3 pembagian kelompok tersebut, akhirnya dapat 3 citra yang berbeda. Kelompok pertama menggambarkan kesamaan hitam atau gelap yang menunjukkan kelompok pleomorphic, yaitu kesamaan inti sel atau nukleus. Kedua menunjukkan warna putih, dan citra terakhir melabeli warna inti sel atau nukleus. Output citra hasil segmentasi berupa matriks yang akan jelas masukkan dari ekstraksi fitur yang menggunakan metode GLCM. GLCM ada metode statistik yang di Indonesia sendiri. Jenis histopatologi kanker payudara yang paling banyak ditemukan adalah jenis invasi ductal carcinoma mamae. Jenis ini merupakan kelompok tumor ganas epitel yang memiliki karakteristik adanya invasi ke jaringan sekitarnya. Ditandai dengan adanya kecenderungan mengalami metastasis yang luas ke lain. Pada umumnya tumor ini adalah adenokosima dan dipercaya berasal dari epitel parenkim. Itu digunakan untuk menentukan derajat keabuan dari masing-masing citra. Ada 4 parameter yang menentukan masing-masing nilai
keluaran dari GLCM ini sendiri yaitu nilai homogenitas, energi, entropi, dan kontras. Masing-masing nilai tersebut mengeluarkan karakteristik dari citra yang berbeda. Nah, Ambiguitas ini sendiri menunjukkan nilai pola keseragaman inti sel atau nukleus, energi menunjukkan penyebaran masing-masing hal darah, entropi menunjukkan nilai dari keterancaman dari masing-masing inti sel atau nukleus, kontras menunjukkan intensitas warna yang dihasilkan dari masing-masing citra dihasilkan. Setelah masing-masing citra mempunyai nilai, kita berikan target untuk mengetahui termasuk dalam kelompok grade 1, 2, 3, nilai target yang telah ditentukan adalah 0 sampai 1 untuk memberikan data latih pada anak masing-masing berikan nilai target. Nah, targetnya sendiri tersebut diberikan pada supaya anak ini mengenali pola-pola masing-masing. Pada grade 1 memberikan target 0, grade 2 memberikan target 0,5, grade 3 diberikan nilai target 1. Dari 50 data secara masing-masing lebih secara random dan digunakan untuk data testing sebanyak 10 dan 40 data training. Nilai target ini dimasukkan melabeli masing-masing kelompok untuk memberikan pelatihan supaya ketika dimasukkan citra baru anak ini mampu mengenali citra tersebut sesuai dengan parameter yang telah ditentukan. Adapun dengan sistem block progression ini sendiri, dalam proses pelatihan jaringan secara aturan perlu data yang kita ambil tentukan learning rate, nilai dan epoch. Learning rate adalah laju pembelajaran, semakin besar dari nilai learning rate sendiri akan berimplikasi pada semakin besarnya langkah pembelajaran. Jika learning rate set terlalu besar, algoritma menjadi tidak stabil. Sebenarnya jika learning rate terlalu kecil, algoritma akan konvergen dan jangka waktu yang sangat lama. Hidden layer adalah menentukan beberapa banyaknya proses yang dibutuhkan untuk running. Semakin besar nilai hidden layer, semakin lama proses training datanya. Jumlah epoch menunjukkan kemajuan pembelajaran untuk nilai bobot dan bias awal dengan acak kecil. Bobot dan bias ini akan berubah setiap kali ingin membentuk jaringan. Bobot dan bias ini akan berubah setiap kali membentuk jaringan. Pada proses testing ini kita masukkan data satu persatu untuk dilakukan pengujian. Lihat angka akurasi menunjukkan nilai sesuai dengan data training. Ini hasil adalah pembahasan hasil dari pengambilan gambar dari masing-masing. Slide histopatologi kanker ini sendiri berupa potongan gambar. Ini sedian grade 1. Setelah itu masuk ke dalam proses pemrosesan citra yaitu dengan segmentasi, fitur ekstraksi dan proses pelatihan jaringan menggunakan decoration segmentasi citra dari citra asli yang diambil dengan menggunakan mikroskop elektron dengan pembesaran 50 kali. Citra dinormalisasikan dengan tujuan agar tidak ada informasi yang dibandingkan berikutnya. Ini adalah tampilan GUI-nya. Dalam proses pengolahan citra yang dilakukan adalah mengubah citra dari biner menjadi RGB. Pemilihan image dari tiap kanal RGB untuk melihat citra yang jelas dan tidak ada noise. Dari hasil kami menunjukkan masing-masing sel mempunyai karakteristik sendiri yang menunjukkan nukleus berupa bulat kecil berwarna biru, sedangkan untuk membentuk formasi tubular ditentukan oleh kelompok hitam-hitam memanjang. Terlihat di dalam ininya sendiri ya. Ini berbiru dan juga ada hitam yang memanjang. Untuk ekstraksi fitur dengan metode GLSM sendiri dilakukan pada latihan maupun uji untuk mengetahui ciri khas yang menggambarkan diagnosis citra. Dalam penelitian ini menggunakan metode statistik order 2 yaitu Gray Level Concurrence Matrix GLCM untuk mengetahui 4 fitur tes citra yaitu energi, entropi, kontras, dan entropi. GLCM sendiri digunakan untuk mengetahui probabilitas pasangan pixel yang saling bertentangan dengan tingkat keabuan, jarak, dan sudut tertentu. Dari image yang sudah tersegmentasi dimasukkan dalam GUI ekstraksi fitur akan keluar angka homogenitas pada GUI-nya, energi, kontras, dan entropi yang menunjukkan letak dari pleomorphic ini sendiri. Pelatihan jaringan backpropagation data yang digunakan dalam penelitian backpropagation merupakan 80% dari keseluruhan data dari hasil GLCM ini sendiri. Jadi hasil dari GLCM ini diolah lagi menjadi pelatihan jaringan backpropagation. Backpropagation ini dalam penelitian ini bisa untuk mendapatkan bobot yang mau menghasilkan perhitungan keluaran sedekat mungkin dengan target sehingga dihasilkan akurasi yang tinggi. Bobot awal yang digunakan dipilih secara acak dengan rentang nilai min 1 hingga 1. Tahap pelatihan ini dilakukan dengan parameter backpropagation yaitu epoch hidden general rate dan laju pembelajaran maksimal. Secara variasi parameter dalam pelatihan ini dilakukan variasi input untuk mengetahui fitur tekstur yang benar-benar sudah dikenali oleh backpropagation. Pelatihan dari backpropagation ini dijadikan pada gambar 5,7. Pelatihan digunakan dalam bentuk presentasi akurasi. Akurasi pelatihan menggunakan banyak kesesuaian ukuran selama pelatihan terhadap target dan hasil diagnosis. Akurasi pelatihan juga memerlukan backpropagation untuk mengenali pola yang diberikan. Untuk bobot yang telah didapatkan kemudian digunakan
dalam jendela deteksi. Untuk data pengujian black boration ini sendiri seperti ini. Itu nomor gambar, homogenetas, energi, entropi, dan kontras target. Ini adalah variabel dari black boration ini sendiri yang telah disebutkan di eh, atas tadi. Dari di atas dapat dilihat masing-masing mempunyai nilai yang hampir sama atau bisa dikatakan rentang nilai yang sangat kecil. Ini sangat sulit untuk membuat ANN, membuat pembedaan antara citra grade 1 dengan yang lain. Untuk itu perlu dari data yang akan dilakukan supaya inovasi untuk mengetahui standar masing-masing nilai grade-nya. Tujuan utama dari penelitian adalah dengan mengenali citra sediaan kanker payudara sesuai dengan grade masing-masing yaitu grade 1, 2, dan 3. Pada masing penelitian sebenarnya dilakukan dengan menggunakan beberapa metode dari segmentasi sampai dengan sistem catatan yang dipakai. Acuan jurnal tersebut digunakan untuk membuat identifikasi dengan cara mudah dan dapat menghasilkan dengan ORC yang tinggi. Pada penelitian sendiri, semua citra dan struktur yang dilakukan proses sematri menggunakan metode gamis. Matriks intensitas konkurensi dilambangkan I1 dan I2 di mana intensitas pasangan berjarak dengan mempunyai nilai intensitas 1 dihitung dan dimasukkan dalam kolom I1 dan baris kedua. Matriks nilai-nilai elemen matriks setelah dinominasikan kemudian dapat diperlakukan sebagai fungsi probabilitas karena jumlah seluruh elemennya bernilai 1. Untuk mengukur konsentrasi pasangan intensitas pada matriks konkurens, nilai energi makin besar jika pasangan piksel yang memenuhi syarat matriks intensitas konkurens pada beberapa koordinat dan mengecil jika letaknya menyebar. Nilai kontras sendiri jika varietas dari citra menurut versi rendah kembalikan ke arah kontras adalah homogenetas yaitu untuk mengukur homogenetas dari variasi intensitas dalam citra. Nilai homogenetas ini sendiri membesar jika variasi intensitas dalam citra mengecil dan sebaliknya mengecil jika varietas intensitas dalam citra membesar. Ini adalah kesimpulan dasaran. Yang pertama adalah berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hasil segmentasi citra sediaan histopatologi kanker mampu mengelompokkan citra sesuai dengan yang diinginkan untuk mengidentifikasi kanker payudara. Yang kedua adalah akurasi pelatihan tertinggi dalam mendapatkan menggunakan variasi nilai parameter yang dihasilkan dari GLCM dan proses training data pada black boration yaitu 1 untuk learning rate, 10 buah neuron pada layar, itu maksimum untuk approach-nya. Dari hasil penelitian dan pembahasan berikut, beberapa saran bagi penelitian mendatang. Yang pertama adalah mendapatkan data dari diagnosis keluaran nilai masing-masing pleomorphics, tubular formasi, dan mitosis sehingga hasil diagnosis program itu dipercaya memuat. Terima kasih. Sekian dari saya, dari Abdulaziz dengan RP 312060041 dari kelas D 34B. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.